musik itu bukan hanya sesuatu yang dilabeli di luar identitas agama Islam. Karena kafir dan musik itu banyak terjadi di orang-orang yang beridentitas Islam. Ya. Karena kafir dan musik ini adalah kualitas jiwa juga, bukan label, bukan. Seperti halnya agama juga bukan label. Ya. Salam damai juga Kak Melati. Kalau memberikan sesuatu sama orang, rasa apa yang seharusnya kasihan atau cinta atau nggak ada rasa gimana-gimana. Jadi begini ya, nanti kita misalkan ya, secara naturalnya kita itu dihadirkan rasa kasihan karena kita masih punya apa namanya pendaman emosi gitu ya. Kita masih mempunyai empat ya, sehingga ketika melihat orang lain yang kurang beruntung, setelah kita membandingkan dengan keberuntungan diri kita yang kita miliki saat ini, kemudian muncullah rasa kasihan tadi. Nah, ketika kita melakukan itu, terhidangkan emosi kasihan tadi, nah itu coba disaksikan dulu. Ya, sehingga ketika kita melakukan pemberian itu sudah dalam kondisi yang netral secara emosi, sudah ada di dalam kedamaian. Bukan berarti tidak ada rasa apa-apa. Nggak mungkin kita hidup ini nggak ada rasa apa-apa tuh nggak mungkin. Pasti ada. Tapi kita tidak dikuasai oleh rasa tadi. Dalam bentuk kita itu kayak bisa hadir secara utuh sebagai kesadaran yang menjadi landasan atau latar belakang dari diri kita yang hadir sebagai identitas yang sedang memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita beri, ya beri fokus terusnya. Sadari apa yang muncul. Kasihankah? Begitu niat memberi kasihan, takut, apa, semua disaksikan. Begitu damai, lakukan itu. Pasti nanti ketika sudah melakukan pun udah nggak ada keinginan untuk mengingat. Kayak misinya sudah terlaksana. Kayak memang secara film, scene atau apa ya namanya bahasa Indonesia, kayak gambarannya itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi diingat-ingat gitu loh. Ya udah lewat itu, muncul scene yang baru, gitu Kak Martini. Ya, ganti aja ya Mas daripada sakit hati. Ya. Masya Allah, tujuanku jangan keciptaannya Tuhan. Iya betul. Kita tuh banyak yang kita kejar tuh ciptaannya. Coba teman-teman lihatlah di luar sana, banyak yang, ya saya bukan berarti istilahnya mempertentangkan diri saya dengan orang lain. Misalkan ingin mencari ketenangan kenyamanan ya. Tapi kalau ketenangan kenyamanan itu sudah menjadi tujuan, ya ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kemudian kita terus ngejar ketenangan kenyamanan, akhirnya masuk dari satu kelas ke kelas yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, dari satu retreat ke retreat yang lain gitu. Belanja apa namanya spiritual untuk mengejar ketenangan. Nah ini yang akhirnya jadi sesuatu yang kita sudah tersesat tanpa kita sadari. Seolah-olah ketenangan itu ada satu-satunya yang harus dihadirkan ke dirinya dia, dan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan. Padahal Allah itu ketika malaikat komplain kepada Allah, kenapa Allah menciptakan khalifah dari golongan orang-orang yang akan menghancurkan bumi dan akan menumpahkan darah. Allah tidak kemudian apa namanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan malaikat itu benar. Tapi justru Allah mengatakan, aku lebih tahu bahwa di balik kekacauan, di balik ketidaktenangan, ada sesuatu yang sejati, gitu ya. Makanya Allah mengatakan, bersama keburukan ada kebaikan. Artinya sebenarnya memang pada hakikatnya jiwa dihadirkan di dalam kehidupan materi ini dengan jasad fisiknya untuk mengalami suatu kegelapan, ketidaknyamanan. Kalau kita terus ketika mendapatkan ketidaknyamanannya, fokusnya mendapatkan lagi kenyamanan untuk menutupi ketidaknyamanan. Nah inilah gambaran orang-orang yang kafir. Karena sesuatu yang tidak nyaman, coba terus dia tutupi dengan mengejar kenyamanannya. Ya.
Kalau suami sudah ikhlas maka tidak mungkin dia mau poligami. Nah betul, betul, saya setuju. Nah iya gitu, nggak ada lah orang ikhlas tuh mau poligami. Kalaupun ya terjadi suatu kondisi tertentu akhirnya poligami itu terhadirkan, pasti adalah kondisi-kondisi yang mungkin yang digambarkan seperti Rasulullah gitu, nenek-nenek lah gitu dinikahi supaya apa? Supaya bisa dididik gitu loh, bisa diarahkan, bisa dihadirkan pengetahuan tentang Islam itu seperti apa. Tujuannya mendidik, bukan untuk 12 ya. enak-enak gitu ya. Kalau untuk enak-enak mah pasti udah nggak ikhlas itu. Jam 12. Oh jadi barang haram. Iya Umi jadi barang haram. Coba apa namanya? Ya lihat aja gitu kondisi orang, kalau orang mencuri kan katanya barangnya barang haram. Apakah yang dicuri itu berkenan untuk diambil barangnya? Kan enggak. Berarti dia nggak ikhlas kan? Ada penafsiran surga itu bukan di akhirat tapi ya di tempat ini juga, karena akhirat itu Allah gimana? Jadi benar ya, surga itu bukan nanti. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya tadi kalimatnya menyatakan jika kamu buta di dunia maka kamu akan buta di akhirat, bahkan kamu akan lebih tersesat. Ketika kita tidak bisa mengenal surga di saat ini, maka jangan harap nanti mudah mengenal surga di akhirat. Bisa jadi nanti kita udah di depan pintu surga. Seandainya kita analogikanlah surga itu ada pintunya, gerbang besar gitu. Tapi gambaran surga menurut kita, menurut rasa kita, nggak begini surga. Maka kita nggak akan mau masuk ke surga itu. Sederhananya di dalam kehidupan kita contohkan ya. Ketika kita mau menerima rasa tidak nyaman ini, kita akan bisa mendapatkan kedamaian. Damai itu kan surga ya. Tapi karena pintunya adalah emosi yang tidak nyaman, nggak mau kita masuk ke situ. Terus kira-kira kapan kita bisa ada di dalam surga? Nggak pernah. Karena bentuk pintunya tidak sesuai dengan kriteria kita sebagai surga. Pintu surga itu harus yang nyaman, yang enak, yang harum, bukan yang bau, yang pokoknya yang jelek-jelek gitu loh. Nggak yang begitu menurut kita. Akhirnya walaupun itu pintu masuk ke dalam surga, tetap kita tidak akan pernah mau lalui. Seperti itu. Waalaikumsalam Kak Suwaji. Saya sering buat kopi sendiri, nggak pernah nyuruh istri kecuali tanpa. Ya betul. Ya baguslah. Kalau kita masih bisa lakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Ya karena kita diberi fasilitasnya. Tidak akan aku bebani sesuatu yang tidak mampu kamu pikul. Ketika kita masih punya tenaganya, masih bisa melakukannya, lakukan sendiri. Karena nanti apa yang sudah diberikan fasilitasnya akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Bahkan sebenarnya bagi jiwa-jiwa yang mungkin kita sebut sebagai jiwa luhur, ya leluhur kita, ketika dia punya ilmu, dia ada dorongan untuk memberikannya kepada generasi selanjutnya agar ilmu itu bisa bermanfaat. Karena memang di hadis juga dikatakan ilmu yang tidak dimanfaatkan akan menjadi beban di punggungmu kelak gitu ya. Jadi akan jadi beban, makanya perlu untuk segala sesuatu yang kita sudah dapatkan dimanfaatkan gitu. Oke Kak Ita Rosita, waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah hadir lagi. Oke Kak Lucia, amin. Oke. Halo juga Teh Wanda, maaf baru scrolling nih. Rich yang seperti apa nih? Oke, tadi saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman bahwa sebenarnya kaya itu karena kita itu diberikan yang namanya 3 unsur, yaitu fisik, batin dan kemudian atau jiwa dan kemudian ruh. Kalau ruh ini selalu dalam kondisi yang fitrah, dia nggak mungkin dia terkotori oleh rasa kekurangan. Tapi jiwa dan fisik ini bisa kemudian ada sensasi rasa kekurangan. Jadi utamanya sebenarnya yang namanya kaya ini, apalagi kalau kemudian judulnya saya tulis being rich ya. Being itu kesadaran. Jadi kaya itu mulai dari berkesadaran dulu
ya. Tanpa kita berkesadaran tidak mungkin kita akan bisa kaya. Sebanyak apapun juga uang kita, tabungan kita, harta kita, pasti rasa kekurangan itu tetap akan hadir. Karena nanti kita selalu membandingkan, ya, kita akan selalu membandingkan sesuatu yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan akhirnya rasa kecukupan itu tidak pernah ada, tidak pernah hadir. Tapi ketika kita sudah mampu membereskan emosi-emosi ini dengan cara kita menerima emosi dengan melalui penyaksian, merasakan secara utuh ketidaknyamanannya, di situ kita nggak akan lagi tergoda melihat kehidupan orang lain, harta orang lain gitu, yang mungkin lebih dari kita. Kita justru bisa fokus ke saat ini di sini. Kita rasakan bahwa apapun juga ternyata ya sudah cukup bagi diri kita. Jadi gini teman-teman ya, orang yang berkesadaran itu secara pikiran dia ada kejernihannya. Dalam arti begini, yang biasanya kita itu sering gampang menilai sesuatu, atau kemudian kita cenderung menghakimi orang lain dengan kekayaannya atau segala macamnya gitu ya. Ini nggak ada lagi dorongan itu tuh, kayak nggak ada gitu. Yang muncul akhirnya apa? Kata-kata bijaksana tentang bagaimana kita perlu lebih bersyukur lagi, tapi bukan karena kita itu menginginkan sesuatu kondisi ketenangan misalkan, enggak. Tapi seperti memberikan arahan kepada jiwa ini untuk terus ada di dalam kefitrahan. Nah inilah sebenarnya nanti teman-teman akan dapatkan sebagai ciri-ciri orang yang sudah berkesadaran, ya. Pikirannya itu lebih jernih gitu loh, ngelihat sesuatu itu tidak langsung dengan penghakiman, penilaian yang justru membuat kita semakin tidak tenang. Yang muncul di pikiran justru ada suatu kata-kata yang bisa mengarahkan diri untuk melihat ini sebagai sebuah kecukupan, seperti itu. Nah lo nggak usah mabuk berarti. Ya iya memang hati-hati kalau mabuk ya. Lebih ke kontradiktif atau Donald T. Mabuk kesadaran ya. Nah lo terus gimana? Gimana apanya nih teman-teman? Punten ya. Ini saya tadi keasikan ngobrol, jadi ini baru scrolling. Jadi bukan saya nggak baca, tapi ini kayak Teh Wanda nih ya. Baru saya baca juga gitu loh komennya. Sesuatu yang berlebihan apapun itu tidak bagus ya. Betul. Lebih atau kurang itu tandanya kita secara kualitas kesadaran jiwanya itu masih ada kekotoran gitu. Ketika yang muncul adalah kelebihan atau kekurangan. Yang paling tepat itu adalah cukup ya. Walaupun nanti cukup levelnya bisa beda-beda ya. Tapi ketika kita tuh merasa cukup, pasti nggak pelit. Beda dengan orang yang banyak hartanya, tapi dia merasa lebih atau sebaliknya kurang, dia pasti akan pelit. Merasa lebih, ini lebih banyak menghadirkan ketenangan karena rasa takut kekurangan ini tertutupi. Atau munculnya rasa kekurangan, dua-duanya bisa sama ekspresinya, pelit. Ya. Gimana cara menangkap bahasa Tuhan? Melalui rasa. Ya. Nanti ada kita merasakan sifat-sifat keilahian yang muncul di dalam diri kita, dan juga Asmaul Husna. Itu semua bahasa-bahasa Tuhan. Gitu, top. Oke, mantap. Begitu dekat ngapain cari yang jauh? Nah, betul. Itulah gitu loh. Kalau nggak puas nanti poligami kita bungkus dengan izin dari Tuhan gitu loh. Seolah-olah kan boleh poligami. Ya boleh. Iblis juga boleh kok ngegoda manusia yang tidak ikhlas. Boleh. Ya silakan mau ikut golongan iblis atau gimana gitu kan. Ada mentor yang overclaim dan lebay juga nggak ngerti. Iya betul, itulah gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, semua kan di dalam perjalanan pendidikan jiwanya ya. Jadi kita nggak perlu terlalu keras gitu loh menghadapi orang-orang yang seperti itu, karena apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Mungkin belum waktunya sekarang untuk mengalami. Insya Allah kalau dengan kasih sayang Tuhan pasti akan diingatkan. Benar, jiwa-jiwa yang tenang, yes betul. Justru orang yang berkesadaran tinggi adalah orang yang tidak mau
saudara tidak mau menerima hal-hal yang seolah mereka paling benar. Yes, betul. Jadi tidak perlu kita memaksa orang untuk mengakui kebenaran diri kita gitu. Jiwa yang damai itu gerbang melebur dengan Tuhan. Yes, betul. Setuju. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Kak Aipung, Islam kualitas jiwa. Yes. Sebelum sholat Isra Mi'raj dulu. Yes, betul. Ya, makanya dilakukannya perjalanan malam, ya kan? Isra, ya, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari jiwa ke kolbu, ya. Nanti di situ akan menemui lapisan-lapisan kesadaran di situ, ya. Mulai dari Adam, ya, langit itu kan kesadarannya, simbol dari kesadaran. Adam ke Isa, Yahya, Yusuf, Idris, masuk ke Harun, Musa, Ibrahim, seperti itu. Sampai ke kesadaran puncaknya ada di makom Ibrahim. Oke. Lah gimana sholat hanya menggugurkan kewajiban tanpa ketenangan? Nah itu nih. Makanya betul. Makanya nggak bisa sholat itu kalau belum damai, belum tenang. Ketika emosi itu masih kuat melekat ke jiwa kita, masih ada dorongan-dorongan rasa kesedihan karena kekurangan. Aduh, saya merasa kurang uang ini, ya Allah, mau lebaran uangnya kurang, gimana? Ya udah saya sholat aja. Semoga dengan sholat ini Allah berkenan untuk memberikan saya tambahan rezeki untuk lebaran ini. Saya dianggap menjadi hamba yang sudah mewujudkan keinginannya. Nah ini terjebak di dalam kependekan pengetahuan gitu ya. Seolah-olah Allah itu bisa disogok dengan yang seperti itu, bisa disuruh-suruh. Allah itu nggak usah disuruh. Dia itu maha tahu. Permasalahannya kita sudah menjadi wadah yang cocok belum dengan keberlimpahan tadi. Ya. Kesadarannya sudah mempunyai kualitas rasa cukup atau belum? Kalau belum memiliki rasa cukup sehingga kita belum berdamai pastinya, ya nggak bisa, nggak cocok. Karena Allah itu udah bikin sistem yang berlaku mengikat kepada siapapun juga tanpa pengecualian. Diberikan kondisi-kondisi di mana kita dihadirkan di dalam dunia energi dan yang berlaku adalah hukum energi. Energi menarik energi yang sejenis. Maka yang perlu kita hadirkan adalah energi keberlimpahan. Caranya gimana? Ya dengan cara kita menyaksikan semua emosi yang ada di frekuensi rendah, seperti ketakutan, kesedihan, di mana ketika sudah mampu untuk kita terima secara utuh dalam penyaksian tadi, akan hadir yang namanya kualitas damai. Inilah yang frekuensinya tinggi sesuai dengan keberlimpahan. Rasa cukup itu akan juga hadir. Aku dengar jiwa nggak tenang walaupun sudah berkecukupan karena jiwa nggak diberi makan seperti amalah. Gini. Jadi bisa jadi kita mungkin melihat seseorang itu seolah-olah tenang gitu. Kadang-kadang itu ditenang-tenangin aja gitu. Atau kecukupan itu kita nilai dari apa? Dari rasa cukup tadi, atau kita lihat dari yang namanya nilai uang kita gitu, nominal uang kita. Kalau kecukupannya seperti itu, nilai nominal, ya pasti nggak akan bisa merasakan cukup. Dia itu cuma dinilai oleh orang lain karena di luar banyak senyum-senyum gitu loh. Kayak semua yang diinginkan bisa dibeli, bisa didapatkan, seolah itu kecukupan. Enggak. Karena secara hati nggak bisa damai. Untuk bisa cukup itu, kualitas jiwanya merasa cukup, itu mesti butuh damai. Ya. Nah, ketika jiwanya itu sudah damai, tadi saya sempat bilang, dia itu bisa menjadi hamba yang memiliki kualitas Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Tuhan gitu ya. Nah disitulah kemudian si jiwa itu akan mampu melakukan sebuah amal soleh. Amal soleh bukan karena egonya yang mendorong dia melakukan, tapi kehendak Tuhan di sini. Jangan sampai nanti kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ada di dalam neraka, di mana mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Sehingga kemudian mereka meminta kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan lagi melakukan amal soleh dalam bentuk yang berbeda. Karena selama ini dia sibuk melakukan amal soleh.
tapi dia lakukan itu sebagai egonya. Belum bisa berdamai, belum bisa merasa cukup, belum memiliki sifat-sifat Tuhan dan Asmaul Husna. Lalu dia mencoba mengkopi sifat Tuhan yang maha membagikan dengan bersedekah, dengan beramal, apapun juga dia lakukan. Itu bukan dengan landasan kedamaian hati. Nah ini ya. Makanya kalau masih belum bisa damai ketika kita memberikan, coba disadari rasa apa yang muncul di dalam diri. Kalau rasa yang misalkan tadi rasa kasihan, merasa berjasa, itu perlu untuk dirilis juga emosinya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Paradoksnya banyak ilmu pengetahuan juga bisa kafir. Betul. Makanya jangan bergantung pada ilmu pengetahuan. Makanya Rasulullah ketika Mi'raj, Jibril nggak bisa ikut. Karena Jibril ini bisa menjadi sesuatu yang menutupi pada akhirnya. Rasulullah hanya muncul hadir sebagaimana adanya gitu loh. Ya. Dia nggak lagi dipengaruhi oleh gambaran Tuhan seperti apa, ini bagaimana. Udah dengan kekosongan itu gitu loh. Iya, sin adegan, betul Kak Martini. Oke Bang, paham, mantap. Tapi rasa itu bahan bakar manusia, betul Kak? Yes, betul. Utamanya ya bahan bakar untuk bisa mengenal dirinya sehingga dia mampu mengenal Tuhannya. Ya. Wisata kesadaran, nah itu betul yang tadi saya bilang ya. Dari satu guru ke guru yang lain, dari satu room ke room yang lain, dari satu retreat ke retreat yang lain gitu. Belanja kesadaran aja terus gitu kan. Waalaikumsalam Kak Ana, Kak Mul, waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi scrolling. Berarti semua kehendak dia ya Bang? Iya, semua kehendak dia. Gak mungkin ada yang di luar kehendak dia, karena yang ada kan cuma dia. Yang ada cuma dia, coba. Emang kita ada? Kita itu cuma ilusi keberadaan aja. Kita itu cuma ekspresi perwujudan Tuhan gitu. Seperti tangan, kalau saya adalah Tuhan, maka yang diciptakan ekspresi saya bentuknya tangan. Terima kasih Kak Her. Maka sebenarnya ya ini nggak bisa mengklaim bahwa ini Kang Ari, nggak bisa. Ya. Seolah-olah ini punya kehendak. Dia ketika bergerak-gerak sendiri bisa jadi merasa bahwa saya mampu bergerak-gerak. Tapi yang menggerakkan kan ini, yang keseluruhan gitu ini. Ya, jadi nggak bisa dikatakan kita itu ada. Adanya Tuhan itu karena ada banyak ciptaannya, perwujudannya yang nanti ketika kita menemui rasa dari pertemuan ciptaannya ini, itu akan bisa menjadi jembatan untuk mengenal dia. Makanya pertemuan dengan Tuhan tidak boleh disampaikan. Karena ini bentuknya rasa, gimana caranya menyampaikan? Ketika kita berusaha untuk menyampaikan, pasti kita salah. Ya, salah pasti. Karena pertemuan ini tidak bisa disimbolkan dengan kata-kata. Sen juga Kak Winarsi. Apa betul reinkarnasi itu ajaran Islam? Apakah pertanggungjawaban itu dilakukan di mana? Saat kapan? Jadi begini ya, kembali lagi tentang reinkarnasi. Kalau di Islam itu kan ada aku bangkitkan lagi kamu dari kematian agar kamu bersyukur. Dari kata-kata itu juga bisa dipahami ada sebuah reinkarnasi atau banyaklah beberapa ayat yang bisa dihubungkan dengan pemahaman reinkarnasi. Tapi bagi saya reinkarnasi saya tidak terlalu tertarik untuk fokus pada reinkarnasi. Kenapa? Karena memang reinkarnasi adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Saya hanya fokus pada saat ini aja lah. Kalaupun nanti ada reinkarnasi, ya saya sudah menjalankan hidup ini dengan bersungguh-sungguh, dengan fokus di saat ini. Ya mudah-mudahan nanti akan aman-aman aja. Tapi ketika kita fokus kepada masa depan dan mempersiapkan kematian, artinya sebenarnya kita sedang memberi makan emosi ketakutan sehingga harus ditutupi oleh kesiapan kita untuk menuju kematian. Ya, kalau tentang pertanggungjawaban ini
Dilakukan di mana? Ya di dalam kehidupan ini dilakukan pertanggungjawaban. Setiap saat sebenarnya. Apa yang terjadi di saat ini adalah akibat dari masa lalu, gitu kan. Jadi semua ini pertanggungjawaban. Gitu, bukan ditunda nanti. Ya. Ada juga sih istilahnya istidraj ya. Itu juga kayak penundaan, tapi pastilah seperti inilah kondisinya. Kenapa itu perlu kayak ada penundaan? Karena secara kualitas karma yang harus terhadirkan berdasarkan sistem semesta ini sehingga bisa memberikan emosi yang sangat pas kualitasnya adalah ketika sudah ada penundaan sekian lama sehingga kemudian itu terjadi. Ya. Kan rasanya menderita sekali dan itu ternyata yang dibutuhkan itu adalah resep yang paling pas buat jiwa kita sadar. Ya, mulai terlepas dari dualitas, alhamdulillah. Alhamdulillah ada rasa cukup meski tidak memiliki kang. Ya gitu. Yang penting gini teman-teman ya, jangan terjebak pada afirmasi. Karena seringkali kita dari kecil ya diajarkan oleh orang tua kita untuk menjadi anak yang baik, yang tidak mengeluh, yang harus bisa merasakan cukup. Akhirnya otak bawah sadar kita membuat pola tadi. Mungkin kita terjebak pada pemahaman itu sehingga ada muncul ketidakpuasan di awal langsung ditutupi dengan rasa cukup tadi. Yang penting jujur aja sih. Itu. Tuhan itu esat. Tapi Tuhan juga cerdas, kadang bodoh. Ya kan aku meliputi semua ciptaanku. Jadi di dalam kebodohan pun ya itu bagian dari ekspresi ketuhanan. Bukan kita menurunkan kualitas ketuhanan atau kualitas Tuhan ya, menghina Tuhan, bukan. Kan bersama keburukan ada kebaikan. Bahasanya gitu. Kalau tidak ada orang yang bodoh, bagaimana ada proses belajar? Ya kan? Nggak mungkin. Kang, apa sebenarnya makanan jiwa itu? Kita sering melalaikannya. Makanan jiwa itu ya semua emosi-emosi ini yang dihadirkan. Peristiwa yang membawa emosi ini makanan jiwa semua. Agar ketika jiwa itu mampu menerimanya secara utuh, jiwa ini jadi tercerahkan, tumbuh kesadarannya. Kalau semua kehendak dia, bagaimana menjelaskan kriminalitas, kejahatan, apa gunanya penderitaan? Nah, ini pertanyaan klasik dan saya suka menjelaskannya ya. Karena banyak orang yang belum benar-benar bisa paham kehidupan ini secara lebih utuh sehingga kemudian bingung menerjemahkan bagaimana sebuah kriminalitas terjadi atau seperti perang yang terjadi saat ini gitu ya. Di mana banyak pembunuhan gitu. Lalu apa itu gitu loh kalau kemudian ternyata semua itu adalah dia, kehendak dia. Jadi begini teman-teman ya, kembali lagi hidup pertama-tama saya gambarkan bisa menjadi perjalanan mengenal Tuhan itu melalui kontras. Ya, kalau ada kebaikan ya perlu ada keburukan dulu gitu ya. Ya jadi kenapa adanya kejahatan dan kejahatan dan kriminalitas itu merupakan kehendak dia? Ya karena dia akan menampilkan sesuatu yang baik dan harus ada pasangannya, gitu kan? Tanpa ada kriminalitas atau kejahatan, pada kenyataannya berdasarkan penelitian ini nggak mungkin benar-benar bisa terus hadir yang namanya utopia atau dunia yang apa ya ideal lah gitu ya, dimana selalu yang hadir ada kebaikan, nggak bisa. Karena ini dilakukan oleh penelitian oleh para saintis, di mana menggunakan objek tikus. Tikus dipelihara, dikumpulkan, diberi fasilitas semuanya, tempat bersih, makanan cukup, pokoknya nggak ada lagi penderitaan. Apa yang terjadi kemudian? Tikus-tikus ini kemudian setelah 3 bulan yang terjadi hanya pertumbuhan populasi. Tapi ketika lewat dari 6 bulan apa yang terjadi? Mereka seperti membuat koloni kelompok di mana masing-masing kelompok itu mencoba untuk saling menghabisi gitu. Nah inilah sebenarnya yang
berlaku di dalam kehidupan ini di mana gak bisa terhadirkan satu sisi dualitas saja. Dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan agar berkembang biak. Berkembang biak ini bukan secara populasi aja, tapi berkembang biak ini juga secara kualitas kesadaran. Apakah ketika kita tidak melakukan keburukan kemudian kita bisa lebih sadar di situ? Nggak bisa. Bahkan kalau kita pernah dengar bahwa yang namanya luka adalah celah masuknya cahaya. Ya. Berarti kan harus ada luka dulu, baru cahaya itu bisa masuk. Kalau tidak ada penderitaan, gimana bisa masuk cahaya itu? Gak bisa. Ya, jadi ini hukum yang berlaku yang diciptakan oleh Tuhan agar jiwa ini bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, gitu. Nah tadi penderitaan udah dijelaskan ya. Jadi butuhkan penderitaan itu. Saya bisa seperti sekarang dengan banyak penderitaan dulu sebelumnya gitu kan. Gak bisa saya begini ketika saya nyaman terus. Saya malas belajar kesadaran buat apa. Bagi saya nggak ada motivasi saya belajar kesadaran spiritual, belajar agama ketika saya selalu dalam kondisi kaya, nggak kurang apa-apa, selalu tenang. Ya. Nah itu ya, jadi ya kembali lagi. Semua yang diciptakan Tuhan, Tuhan katakan tidak ada ciptaanku yang sia-sia. Ya. Oke, lagi saya scrolling lagi ya, izin. Resep yang paling pas, oke, mantap. Kak Hana, apakah saya salah mempublikasikan kesalahan suami di sosial media, tapi dengan begitu saya jauh lebih puas? Jadi begini ya, saya kalau mau kita masuk ke dalam dimensi salah benar karena ada sesuatu yang akan berdampak secara konsekuensi tidak baik gitu, bisa saja ini dikatakan salah gitu loh. Tapi kesalahan ini pastinya dari konsekuensi yang akan hadir juga akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk hadirnya pencerahan di diri Kak Hana. Jadi apa yang sudah terjadi jangan menjadi sesuatu yang terus dilihat hanya dari kesalahannya saja. Tapi kita juga harus bisa menyadari kenapa kita diarahkan untuk melakukan kesalahan ini. Pasti ada tujuan di balik ini gitu, yang diberikan Allah untuk kita bisa mendapatkan hikmahnya. Ya. Nah seperti kalau misalkan tadi kasusnya mempublikasikan kesalahan suami di medsos, nanti pasti kalau ketika suaminya membaca lalu kemudian dia reaktif dan pasti nanti akan mendapatkan suatu respon dari suami yang tidak nyaman akhirnya. Walaupun kita dapat puas ini bukan puas kecukupan ya, bukan, tapi rasa senang. Kayak sakit hati saya terbayarkan gitu loh. Senang aja gitu kalau orang lain tuh susah gitu kan. Senang kalau orang susah kalau orang senang gitu loh. Nah itu kan yang ciri-ciri ketika kesadaran itu tertutupi. Tapi saya nggak ingin menyalah-nyalahkan ya. Karena semua juga adalah menjadi jalan pendidikan jiwa kita. Kita melakukan kesalahan kalau Tuhan tidak izinkan itu tidak akan terjadi. Sesuatu yang tidak diizinkan pasti nggak akan hadir di dalam kehidupan ini. Ketika itu terjadi berarti dia diciptakan. Ketika itu diciptakan pasti ada manfaatnya. Ya. Bagian dari keseimbangan ya, betul. Bukankah semua sudah disediakan, tinggal kita nikmati apa yang semesta berikan kan? Betul. Tapi cara kita menikmati kan juga jadi beda-beda. Ketika kita dihadirkan yang namanya keyakinan atau belief system, di mana itu terbentuknya salah satunya melalui luka batin kita, maka cara kita menikmati juga dengan dibumbui oleh luka batin tadi gitu. Betul, memang tinggal dinikmati aja yang diberikan oleh semesta ini dengan rangkaian peristiwa melalui ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita tinggal nikmati. Makanya saya bilang semua yang terhadirkan dari peristiwa, khususnya dalam bentuk emosi, ini disaksikan. Itulah cara menikmatinya. Gitu, semua yang dihadirkan untuk pembelajaran. Yes, betul sekali. Nah itu teman-teman ya. Jadi ya kembali lagi. Nah, tentang bagaimana nih sebagai penutup ya, saya ingin bacakan mindset supaya kita itu bisa being rich ya.
Jangan sampai akhirnya kita cuman ngumpulin harta, berjuang, pontang-panting, banting tulang peres keringat gitu ya. Tapi ujung-ujungnya walaupun kita dapat, kita nggak kaya juga gitu. Kembali lagi, kaya itu tentang rasa, bukan nominal. Jadi mindset yang perlu dimiliki, pertama, saya ingin mengingatkan kita semua juga bahwa hidup itu dibentuk oleh energi. Maka untuk kaya butuh energi yang frekuensinya tinggi, sesuai dengan kualitas frekuensi kekayaan tadi gitu. Ya. Apa itu frekuensi yang tinggi? Ketika kita bisa damai setelah kita mampu menjadi penyaksi atau menyaksikan semua emosi yang terhadirkan menjadi hidangan bagi jiwa kita. Menjadi damai itu perlu untuk jujur. Jadi nggak mungkin kita itu mampu jadi penyaksi kalau nggak jujur. Jadi itu yang pertama-tama yang perlu kita lakukan, bahasanya mungkin ya kita jujur aja nerima hidangan ini sebagaimana adanya, diterimanya dalam bentuk penyaksian, lalu kemudian energinya akan menjadi berubah lebih tinggi, frekuensinya akan cocok dengan yang namanya keberlimpahan. Lalu yang kedua, bersyukur ya. Bersyukur ini memang diarahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh setiap manusia. Aku bangkitkan kamu dari kematian agar kamu bersyukur. Ya, diberikan kita kesadaran agar kita mampu bersyukur. Jangan sampai kesadaran itu muncul justru membuat kita lebih peka terhadap sesuatu yang buruk gitu ya. Entah pasangan kita kah, orang-orang di lingkungan kita kah gitu loh. Orang yang kita temui di TikTok kah gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi hadirkan justru yang kita perlu munculkan di dalam pikiran kita adalah memori-memori yang menyenangkan. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya yang dipikirin masalah terus, ya nggak akan bisa jadi kaya. Nggak akan bisa hadir kualitas kesadaran rasa tadi yang cocok dengan yang bisa mendatangkan uang. Nggak bisa. Ya. Jadi dihadirkan aja, kita sering mengingat kenangan masa lalu di mana lagi kita merasakan jalan-jalan apa segala macam. Itu dihadirkan ketika kita sedang damai gitu ya. Lalu yang ketiga, fokus mengalami rasa. Jadi kalau apapun juga yang terhadirkan peristiwanya di luar diri kita atau di dalam diri kita, ya fokus aja pada rasanya agar kita bisa gunakan itu sebagai makanan bagi jiwa kita untuk bisa lebih tercerahkan gitu ya. Jadi fokus mengalami rasa, bukan hadir dalam cerita. Jadi jangan kita ketika dapat rasa ini mendorong kita masuk ke dalam cerita. Akhirnya kita mencoba menyimpulkan cerita-cerita ini, menghadirkan suatu pandangan dan solusi bagaimana apa yang terjadi di luar bisa dikondisikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu kalau kita terjebak lupa menerima rasanya tadi gitu ya. Lalu yang ketiga fokus, tadi udah yang ketiga ya. Jadi jangan kemudian kita kalau lagi lagi menjalankan hidup tuh fokusnya pada sesuatu yang buruk aja gitu ya. Yang keempat, mendahulukan penerimaan rasa sebelum bertindak. Jadi supaya kita tidak terkotori lagi energi energi yang ada di diri kita, frekuensi itu tetap tinggi. Ya kita harus terus-menerus fokus pada penerimaan aja. Terima aja dulu, terima. Gimana cara terimanya? Sadar, amati, saksikan. Itu untuk memaintain kualitas energi kita cocok dengan keberlimpahan atau kekayaan. Yang terakhir adalah melepas kemelekatan atau menuhankan diri, juga bisa bentuknya menuhankan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan kata lain, kita kembali dalam sikap mengesahkan Allah. Ya, hanya mengharapkan Allah sebagai balasan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun juga yang dilakukan oleh orang lain, walaupun kita sudah sering melakukan kebaikan pada orang itu, jangan pernah meminta balasannya, memaksakan orang itu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Karena itu justru akan mengotori energi keberlimpahan diri kita dan membuat diri kita akhirnya seperti terus-menerus merasa kurang. Orang lain yang tampil tidak sesuai dengan harapan kita dianggap sebagai masalah yang membuat
perasaan kita tidak nyaman. Seperti itu teman-teman. Ya itu aja mungkin ya sajian untuk hari ini ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tentang being rich ini bisa memperluas pemahaman kita tentang apa namanya bagaimana kaya secara esensi, secara hakikat, bukan kaya secara nominalnya, yang mana nanti tetap akan diterima oleh jiwa yang masih melekat pada identitas dan dia akan terus-menerus tidak mampu menghasilkan rasa puas, rasa cukup, sehingga pasti tidak akan merasa kaya. Ketika sudah tidak merasa kaya, ya pasti nanti terus-menerus dicengkram oleh kekhawatiran, ketakutan, seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan sajian hari ini ada sesuatu yang bisa diambil, ya, bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan, utamanya ketika kita sedang menjalankan kehidupan yang memang tidak baik-baik saja. Banyak tantangan utamanya dari sisi ekonomi, ya. Mudah-mudahan dari cara menjalankan hidup dengan benar ini kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di mana kita diperjalankan oleh Dia untuk memenuhinya. Jadi dari proses memenuhi kebutuhan tidak membuat kita menyimpang dari tujuan utamanya yang untuk kembali kepada Tuhan tentunya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah Kak Arya Kemuning, terima kasih. Kak Utimi, terima kasih juga semua teman-teman juga yang sudah hadir di sini mensupport live ini dengan kehadirannya, dengan tap-tap, dengan gift dan apapun juga yang teman-teman hadirkan di sini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye semuanya. Alhamdulillah. Ya, ya. Terima kasih Bang Yan.